Nah, yang dialami oleh orang ini, si wanita ini yang belum aku sebutkan namanya, itu mengalami bullying di masa sekolah. Setiap orang yang bangkit dari merasakan dari korban bullying ini akan menjadi orang yang hebat nantinya. From dia anak korban bully. Nah, di slide yang kedua itu ada to, jadi from to gitu. From to be to. Alah. To.2 dia mahasiswa berprestasi. Seorang anak korban bullying menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi dan akan dijelaskan di foto-foto selanjutnya. Apa saja pencapaian Sani setelah Sani memutuskan bangkit dari menjadi korban bullying semasa sekolah. Halo Sobat Muslim, ketemu lagi sama aku guru kesayangan se-Indonesia, Buling Mantap Jiwa. Ini udah pinky-pinky simmer dengan settingan yang baru ya. Ini agak pamer, jadi nggak cuma pamer kerudung, tapi pamer settingan juga. Nah, kali ini kayaknya kalau misalnya kalian nanti bakalan suka sama setup yang ini, aku bakal pakai setup yang ini terus. Tapi Sobat Muslim, setupnya yang happy, tapi ceritanya nih bukan menunjukkan ke-happy-happyan. Karena ada kisah seorang yang menjadi korban bullying. Nah, Sobat Muslim, menjadi korban bullying itu memang akan menjadi trauma yang sangat membekas ya. Bukan korban bullying ya, ini kan bullying, tapi ini bullying ya, bullying. Nah, aku sendiri adalah salah satu korban bullying di masa SD dan SMP. Itu pun masih bener-bener keinget terus sampai sekarang. Tapi ya, orang-orang yang menjadi korban bullying itu, yang kemudian memilih bangkit, pasti membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak. Siapakah mereka? Mereka lah para malaikat di sekitar kita. Jadi mungkin ini akan menjadi cerita yang agak singkat karena ini diangkat dari cerita nyata atau kisah nyata seseorang yang memberikan foto berslide-slide yang menjelaskan bahwa dia dulunya menjadi korban bully saat sekolah. Judulnya aja seperti ini, bangkit dari keterpurukan, kisah wanita yang dulunya sempat jadi korban bully saat sekolah ini, banjir pujian warganet. Nah, sebenarnya dalam foto berslide-slide yang dia bagikan itu memang tidak dijelaskan bullyingnya nih termasuk bullying yang seperti apa, apakah bullying verbal atau fisik atau yang lain sebagainya atau cyberbullying, kurang dikasih tahu juga sih. Cuman yang jelas bullying bisa terjadi di berbagai lingkungan ya Sobat Muslim, seperti di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di media sosial. Nah, yang dialami oleh orang ini, si wanita ini yang belum aku sebutkan namanya, itu mengalami bullying di masa sekolah. Nah, bentuk bullying ini bisa berupa fisik yang tadi aku bilang, berupa verbal, sosial, sampai cyberbullying yang dilakukan secara online. Dampak dari bullying, bukan dari bullying ya, dampak dari bullying bisa sangat serius, terutama bagi korban. Nggak jarang juga bullying berdampak pada prestasi akademik, hubungan sosial, dan kesehatan mental korban. Nah, merujuk kepada hal tersebut, ada seorang wanita pemilik akun sosial media, @haihani, berhasil bangkit usai menjadi korban bullying semasa sekolah. Dan ia membagikan beberapa foto berslide-slide dan menunjukkan sederet prestasinya. Nah, kisah ini berhasil mencuri perhatian warganet hingga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah merasakan hal serupa, termasuk aku. Makanya aku angkat kisah ini walaupun hanya dari sekedar kontennya dari foto, tapi karena relate di aku, jadi aku akan berusaha mengangkat bahwa setiap orang yang bangkit dari merasakan dari korban bullying ini akan menjadi orang yang hebat nantinya. Nah, daripada penasaran, berikut adalah foto slide-slide-nya ya. Mereka yang tidak menikmati tegangnya persaingan tidak akan merasakan sukacita kemenangan. Tantangan sesungguhnya adalah melampaui dirimu sendiri. Jadi Sobat Muslim, total foto slide bersama captionnya ini dibagikan kurang lebih ada 8 foto yang masing-masing ada keterangan-keterangannya ya. Nah, kisah inspiratifnya wanita ini dibagikan oleh pemilik akun yang bernama Sani. Jadi si Haihani ini memiliki nama asli Sani melalui beberapa slide yang penuh makna. Nah, pada slide pertama, fotonya ia menampilkan potret lawas ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi ada foto yang dirapot gitu, kemudian ini
foto yang ada di paling depan, di halaman paling depan. Nah, itu adalah foto Sani pada saat sekolah dasar. Namun yang menjadi sorotan itu bukanlah fotonya, tapi keterangan atau captionnya yang ia sampaikan di foto tersebut di bagian bawahnya. Dengan jujur ia mengungkapkan bahwa di masa itu, alias di masa sekolah dasar, ia merupakan korban bullying di sekolah. Nah, jujur ini relate banget pas aku ngelihat kontennya lewat di FYP di berandaku, karena aku sendiri juga kan menjadi korban bullying di masa SD dan SMP. Jadi aku ngerasa kayak, wah kenapa nih, ini kayak aku banget gitu. Dan captionnya adalah seperti ini, from .2 dia anak korban bully, ditulisnya dalam keterangan di foto. Jadi dia mau menambahkan caption di fotonya, from dia anak korban bully. Nah, dari foto pertamanya ini akan menjelaskan beberapa foto-foto lainnya, karena lebih menjelaskan kayak seperti before dan after. Jadi sebelumnya dia adalah menjadi korban bullying dan setelahnya menjadi ini. Dan totalnya ada 8 slide foto. Slide yang kedua, kita membahas foto di slide yang kedua, yaitu temanya adalah mahasiswa berprestasi. Nah, Sani yang tidak ingin terus terpuruk oleh pengalaman pahit di masa kecilnya, akhirnya Sani memutuskan untuk bangkit dan mengubah hidupnya. Dengan tekad yang kuat, ia mulai fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Hasil dari usahanya Sani pun gak sia-sia. Sani berhasil meraih berbagai prestasi, salah satunya menjadi mahasiswa berprestasi di kampusnya, yaitu Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Nah, dalam foto yang ia bagikan di salah satu slide, terlihat ia tuh mengenakan piagam dan sertifikat mahasiswa berprestasi. Menunjukkan betapa bangganya, menunjukkan ini suatu kebanggaan atas pencapaiannya tersebut. Tadi kan di slide yang pertama ada tulisan from dia anak korban bully. Nah, di slide yang kedua itu ada to, jadi from to gitu. From to be to. Alah. To .2 dia mahasiswa berprestasi. Nah, di foto slide kedua itu sudah menjelaskan bahwa dari seorang anak korban bullying menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, dan akan dijelaskan di foto-foto selanjutnya apa saja yang sudah ia capai sejauh ini setelah bangkit dari korban bullying. Slide foto ketiga bertuliskan gelar 4 duta. Nah, ini yang benar-benar aku highlight banget, yang benar-benar akhirnya bikin warganet dan audiensnya itu sangat-sangat terpukau dan merasa bangga, dan sampai banyak yang bilang, "Kak, semoga nular." Itu ada di slide ketiga, sudah dimulai dari slide ketiga. Jadi nggak cuma meraih gelar sebagai mahasiswa berprestasi, Sani juga berhasil mendapatkan gelar sebagai duta di usianya yang masih muda. Nah, nggak cuma satu nih, dia bisa meraih 4 gelar sekaligus, yaitu Duta Baca Cianjur pada 2022, Putri Literasi Indonesia, Best Social Media 2022. Oh, ini digabung ya. Jadi yang pertama tadi Duta Baca Cianjur pada 2022, Putri Literasi Indonesia, Best Social Media 2022, dan Duta Festival Luar Negeri tahun 2023 sampai 2024. Nah, ini 2023 sampai 2024 berarti sama ya, Duta Festival Luar Negeri. Kayak mantep banget ini duta ya. Yang aku tahu mah di hidup aku cuma ada satu duta Slide on Seven. Nah, di captionnya, di foto di slide ketiga, dia juga menuliskan dia gelar 4 duta. Jadi Sani ini menjelaskan bahwa dianya ini adalah sosok dirinya sendiri yang tadi slide pertama, slide kedua sudah dijelaskan, di slide ketiga dia menjelaskan bahwa dia gelar 4 duta, ucapnya. Masya Allah. Disclaimer dulu, aku lolos di 2 program Kemendikbud. Pertama, Kampus Mengajar Angkatan 5, kedua, MSCB Angkatan ke-6. Pembuatan akunnya kalian bisa lihat PT aku yang kedua di Smartin, kalian bisa tahu caranya bagaimana dan daftarnya bagaimana. Tapi di beberapa program Kampus Merdeka itu berbeda lagi ya, websitenya juga. Slide keempat ada ke Kemendikbud. Nah, ini juga yang menjadi perhatian aku banget, karena aku sendiri juga salah satu orang yang memiliki pencapaian untuk sampai di gedung kementerian setelah menjadi guru konten kreator. Tapi Sani ini
ternyata juga memiliki pencapaian bisa ke Kemendikbud pada saat itu ya, belum Mendikdasmen, bisa ke Kemendikbud padahal dia adalah dulunya korban bullying. Jadi di slide keempat terlihat pula momen berharga ketika Sani berada di sebuah instansi pemerintahan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud RI di Jakarta. Nah, pada slide keempat ya, di dalam foto tersebut ia tampak berpose dengan bangga dan di dalam ruangan tersebut seakan menunjukkan pencapaian luar biasa dalam karirnya. Sama, aku juga waktu foto di Kemendikbud bener-bener memperlihatkan muka aku yang dengan bangganya bisa ada dalam gedung tersebut, karena gak semua orang bisa masuk ke tempat itu, bener gak sih? Di sebuah gedung kementerian gak semua orang punya kesempatan yang luar biasa kayak gitu. Nah Sobat Muslim, kesempatan untuk berada di lingkungan pemerintahan bukan hanya sekedar pengalaman, tapi juga kesempatan bagi Sani untuk terlibat dalam berbagai program yang berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Jadi sampainya Sani di gedung Kemendikbud itu bukan semata-mata cuma sampai di gedungnya aja, tapi itu merupakan bukti bahwa Sani juga akan meneruskan hal-hal baik di ranah pendidikan. Sani akan memutus rantai bullying yang terjadi pada dirinya dan tidak akan meneruskan kembali di masa-masa yang akan datang. Nah, masih ada 4 slide lagi foto-foto dari Sani yang menjelaskan apa saja pencapaian Sani setelah Sani memutuskan bangkit dari menjadi korban bullying semasa sekolah. Nah, apa sajakah itu? 4 foto selanjutnya yang diposting oleh Sani. Jangan kemana-mana, tetap di Para Malaikat di sekitar kita. Nah, Sani itu diduga melakukan kontribusi yang berarti di tempat tersebut dengan mengajar. Entah dengan mengajar atau micro teaching ya, sama aja. Sani menegaskan pada slide terakhir bahwa setiap pencapaian tidak datang dengan mudah. Dia percaya bahwa impian besar harus diiringi dengan perjuangan yang sebanding juga. Jadi tetaplah bersemangat, ayo kita kejar mimpimu, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, sama seperti yang Sani ucapkan di kontennya.